Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Amama Ningsi selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran, dan juga teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Dampak Tingkat Pendapatan Orang Tua terhadap Pendidikan Anak di Wilayah RW 01 Cipayung. Sebelum memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kesalifa Nurdin, dan teman-teman saya, Widi Kurnia, Lutfia Indana, dan juga Anis Nabila. Di sini yang akan kami bahas adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, keutamaan penelitian, manfaat penelitian yang akan dibahas oleh Widi, tinjauan pustaka yang akan dibahas oleh Anis, dan juga metode penelitian yang akan dibahas Indah. Dan terakhir biaya dan jadwal kegiatan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yang akan dibahas latar belakang yang akan dijelaskan oleh Widi. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan orang tua yang menentukan akses dan kualitas pendidikan yang dapat diberikan. Keluarga berpendapatan tinggi biasanya lebih mampu menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas, sementara keluarga berpenghasilan rendah sering menghadapi keterbatasan yang dapat mempengaruhi kualitas belajar dan juga motivasi anak. Kemudian fenomena ini terlihat di wilayah perkotaan seperti RW 01 Cipayung, Jakarta Timur, yang dimana kesenjangan pendidikan disebabkan oleh perbedaan ekonomi. Dengan memahami bagaimana pendapatan orang tua mempengaruhi pendidikan anak menjadi penting untuk melihat hambatan yang dialami keluarga dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat pendapatan orang tua mempengaruhi pendidikan anak di RW 01 Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja kendala yang dihadapi orang tua dengan pendapatan rendah dalam mendukung pendidikan anak. Kemudian rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana orang tua dengan berbagai tingkat pendapatannya dapat merespon kebutuhan pendidikan anak mereka. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis dampak tingkat pendapatan orang tua terhadap pendidikan anak di wilayah RW 01 Cipayung. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi hambatan yang dialami keluarga dengan pendapatan rendah dalam mendukung pendidikan anak. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengeksplorasi cara orang tua dalam mengatasi keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Selanjutnya terdapat keutamaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan mendalami pengaruh pendapatan orang tua terhadap pendidikan anak dengan memahami pengalaman, persepsi, dan strategi keluarga berpenghasilan rendah dalam mendukung pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi konteks sosial dan budaya yang sering luput dalam studi kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perancangan program dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di RW 01 Cipayung. Kemudian terdapat manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi masyarakat dan orang tua. Manfaat ini dapat memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya terlibat dalam pendidikan anak, bahkan ketika menghadapi kendala keuangan. Manfaat yang kedua, bagi pemerintah atau pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Dan manfaat yang terakhir yaitu bagi akademisi dan peneliti. Penelitian ini diharapkan menambahkan khanazah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan juga sosiologi, khususnya dalam memahami dinamika sosial ekonomi dan dampaknya terhadap pendidikan anak. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Widi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Anis. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang membantu
dalam teori penelitian kami. Yang pertama ada teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh Maslow yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara beruntun, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Teori yang kedua yaitu teori kesejahteraan keluarga. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan sah, dapat memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, serta memiliki hubungan yang harmonis antar anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori pengaruh sosial ekonomi terhadap pendidikan atau socio-economic status and education theory. Teori ini mengacu pada hubungan langsung antara status sosial ekonomi keluarga dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali terbatas dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang optimal, sementara keluarga dengan pendapatan tinggi memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung pendidikan anak. Yang keempat, ada teori keterlibatan orang tua atau parent involvement theory. Teori ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak, baik dalam bentuk dukungan emosional, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, maupun penyediaan sumber daya untuk belajar. Yang terakhir, ada teori ketidaksetaraan pendidikan atau educational inequality theory. Teori ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dalam pendidikan seringkali dipengaruhi oleh ketidaksetaraan ekonomi. Pendidikan anak-anak seringkali dipengaruhi oleh akses yang dimiliki oleh keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan lanjutan. Anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah biasanya menghadapi lebih banyak hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan akademik mereka. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yani. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibahas oleh Indah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Penelitian yang kami gunakan itu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Nah, penelitian kualitatif ini untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana dampak tingkat pendapatan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kedua yaitu ada tahapan penelitian. Pada tahapan ini kita melibatkan kajian literatur terlebih dahulu untuk memahami konsep-konsep yang relevan, penentuan lokasi penelitian, serta pembuatan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara. Nah, persiapan ini juga mencakup persiapan teknis seperti izin dari pihak terkait. Lalu data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan orang tua dari berbagai tingkat pendapatan, serta observasi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, setelah selesai wawancara ini, hasil penelitian itu disusun dalam bentuk laporan yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan atau program pendidikan. Selanjutnya itu ada waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 4 hari, dimulai dari 31 Oktober hingga 3 November 2024. Nah, penelitian ini dilakukan di RW01 Cipayung, Jakarta Timur yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena keberagaman ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Yang keempat, ada variabel penelitian. Yang pertama itu tingkat pendapatan orang tua yang merupakan variabel akan diukur untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Yang kedua yaitu pendidikan anak. Nah, dalam konteks ini, pendidikan anak bisa mencakup beberapa indikator seperti tingkat pendidikan yang dicapai, prestasi akademik, serta akses terhadap fasilitas pendidikan. Yang kelima yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik ini dibagi jadi dua, ada teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Di data primer ini ada wawancara mendalam dan observasi, sedangkan di pengumpulan data sekunder itu ada dokumentasi. Nah, yang keenam yaitu ada teknik analisis dan uji keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.
Selain itu, teknik member checking akan dilakukan dengan memberikan kembali hasil wawancara kepada informan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya ada banyak kegiatan yang di sini ada rinciannya. Yang pertama transportasi sejumlah Rp15.000. Yang kedua alat tulis. Di sini kita memakai pulpen dan juga kertas folio yang masing-masing sejumlah Rp3.000 dan juga Rp2.000. Yang ketiga ada konsumsi untuk narasumber. Di sini masing-masing seharga Rp5.000 dan juga Rp2.000. Sebanyak masing-masing 5 pieces. Total semuanya ada Rp55.000. Nah, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Di sini kita melakukan penelitian selama 4 hari. Yang pertama, persiapan penelitian. Di hari pertama, kita melakukan kajian literatur dan pembuatan instrumen penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Di hari kedua, kami melakukan wawancara mendalam, observasi dan juga dokumentasi. Yang ketiga, pengolahan dan penyusunan laporan. Di hari ketiga, kami melakukan kodifikasi dan analisis data tematik. Yang terakhir, di hari keempat, ada penyelesaian laporan penelitian. Kami melakukan finalisasi laporan, percetakan, dan juga penyusunan presentasi. Sekian hasil proposal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.